Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini kita ketemu lagi walaupun dalam pembelajaran jarak jauh ya. Nah, kita akan belajar sosiologi. Kali ini kita akan membahas mengenai dampak dari hubungan sosial. Nah, kebetulan kita kemarin udah mempelajari mengenai proses dari hubungan sosial ya, yang mana proses hubungan sosial ini terbagi menjadi dua, ada proses asosiatif dan proses disosiatif. Nah, di sini kita akan bahas mengenai dampak dari hubungan sosial. Nah, di sini setiap hubungan sosial yang dijalin oleh individu atau kelompok ini pasti memiliki sebuah dampak. Dampak ini terbagi menjadi dua, ada dampak positif dan dampak negatif. Di sini kita akan bahas mengenai dampak positif. Dampak positif dari hubungan sosial ini yang pertama, akan terciptanya keteraturan sosial. Dengan terciptanya hubungan sosial yang baik di masyarakat, maka akan terciptanya sebuah keteraturan sosial dalam masyarakat. Misalnya kita berhubungan baik dengan masyarakat sekitar, tanpa kita satu sama lain di dalam masyarakat ini mengetahui nilai dan norma yang baik atau yang berlaku di masyarakat, pasti akan terciptanya sebuah keteraturan di dalam masyarakat. Nggak bakal ada yang namanya konflik, maksudnya nggak bakal ada yang namanya perpecahan, segala macam pertentangan kayak gitu ya, karena setiap individu, setiap orang yang ada di dalam masyarakat tersebut mematuhi nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat gitu. Hubungan sosialnya juga baik-baik aja gitu ya, maka akan terciptanya sebuah keteraturan sosial itu sendiri di dalam sebuah masyarakat, akan aman, tentram, damai, seperti itu ya. Nah, yang kedua, dampak positif yang kedua, peran nilai dan norma sosial pun terjaga ya. Proses sosialisasi nilai dan norma sosial ini dapat terjadi di dalam hubungan sosial antar individu atau antar kelompok. Nah, dengan adanya hubungan sosial memperlancar proses sosialisasi sehingga tiap-tiap individu dapat mempelajari nilai dan norma sosial serta mematuhinya. Dengan demikian, peran nilai dan norma ini akan tetap terjaga gitu ya, tidak akan pernah pudar. Karena setiap masyarakat ini mampu untuk dapat mematuhi nilai dan norma sosial sehingga dapat menciptakan sebuah keteraturan dalam sebuah masyarakat gitu. Contohnya misalkan ketika berpamitan kepada orang tua sebelum berangkat sekolah, terus juga mengetuk pintu saat bertamu, serta duduk saat makan dan minum. Itu kan merupakan sebuah nilai dan norma pada masyarakat kita ya. Lalu selanjutnya di sini muncul penemuan baru ya. Oke. Nah, pada dasarnya kan hubungan sosial ini dibentuk oleh dan dijalin oleh manusia untuk dapat mendukung aktivitasnya ya, untuk dapat memenuhi segala kebutuhan hidup. Nah, oleh karena itu, hubungan sosial ini dapat mendorong kita dalam memunculkan penemuan-penemuan baru. Misalnya adanya penemuan baru memudahkan manusia kan dalam menjalankan sebuah aktivitas-aktivitas tertentu. Misalnya dengan dulu adanya penemuan gawai atau handphone atau smartphone kan memudahkan manusia ya dalam berkirim pesan, menyampaikan pesan gitu ya. Dan itu dengan waktu yang sangat cepat gitu. Terus misalkan dengan adanya penemuan Gojek online itu kan memudahkan manusia ya di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti itu. Selanjutnya yang keempat, dampak positif yang terakhir adalah terjalinnya kerjasama dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Nah, sebagai makhluk sosial, manusia ini kan menciptakan pola-pola hubungan dengan manusia lainnya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang memang tidak dapat kita penuhi sendiri gitu ya. Dengan tanpa adanya hubungan sosial, maka kita nggak bakal bisa menyampaikan apa yang kita inginkan dengan baik dan benar gitu. Maksudnya kalau misalkan nggak ada hubungan sosial nih, kita mau bergantungan dengan siapa gitu ya. Karena kan sebagai makhluk sosial kan kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan banyak orang untuk bisa membantu mengerjakan ini gitu ya. Kita nggak bakal mungkin bisa hidup sendiri kayak gitu. Makanya di situ akan terjadinya di dalam hubungan sosial ini akan terjalin sebuah kerja sama seperti itu. Karena untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, misalnya misalkan ART, asisten rumah tangga,
membutuhkan majikannya. Kenapa? Karena dia ingin memiliki gaji misalkan. Terus majikan membutuhkan ART atau babysit ART gitu untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, misalkan untuk masak, terus untuk beres-beres rumah gitu. Karena mungkin dia tidak bisa nih untuk memenuhi kebutuhan itu, mungkin dia kerja gitu ya. Itu merupakan sebuah kerjasama di dalam pemenuhan kebutuhan hidup seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui dampak positif dari hubungan sosial, ternyata dampak hubungan sosial ini ada dampak negatifnya juga loh. Yang pertama di sini ya, terjadinya konflik dalam masyarakat. Nah, konflik ini tidak bakal bisa kita hindari atau kita berhentikan gitu. Konflik ini pasti akan terus selalu bersama-sama nih, berjalan dengan manusia gitu di dalam kehidupan bermasyarakat. Kenapa? Karena dalam kehidupan bermasyarakat pun kita selalu berinteraksi di dalamnya ya, ada proses sosial gitu. Kan kita yang namanya proses interaksi gitu di dalamnya, pasti kan kita berbicara, sosialisasi kayak gitu dengan masyarakat. Gak mungkin kan kita selalu memiliki persamaan ideologi gitu. Pasti ada beberapa perbedaan-perbedaan, ada perbedaan pendapat, ideologi, perspektif kayak gitu, pasti akan ada. Nah, itu tuh biasanya akan memunculkan sebuah benih-benih dari konflik itu sendiri seperti itu. Itu dampak dari hubungan sosial ya, dampak negatifnya. Yang kedua, timbulnya solidaritas sosial yang berlebihan. Nah, hubungan sosial ini kan mendorong munculnya solidaritas sosial yang berlebihan. Akibatnya nih, timbul rasa suka yang berlebihan pada kelompoknya, misalkan terlalu mengunggul-unggulkan kelompoknya, lalu dia merendahkan kelompok lain kayak gitu. Ini merupakan sebuah dampak negatif dari hubungan sosial seperti itu. Nah, yang ketiga, dampak negatif dari hubungan sosial yang ketiga ada timbulnya kelompok-kelompok menyimpang. Nah, kelompok menyimpang ini kan merupakan sebuah kelompok yang cenderung melanggar nilai dan norma yang berlaku di dalam sebuah masyarakat. Contohnya, ada kelompok vandalisme gitu ya. Kelompok vandalisme itu kelompok geng motor, kelompok gerakan separatis. Nah, hubungan sosial yang terjalin dalam kelompok menyimpang ini cenderung bertentangan dengan nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Kan mereka kan merupakan sebuah kelompok ya. Nah, misalkan ada kelompok geng motor. Kelompok geng motor pasti mereka di dalamnya melakukan sebuah hubungan sosial, saling ngobrol, saling berinteraksi gitu. Tapi ternyata hubungan sosial yang mereka jalin ini ternyata merupakan sebuah dampak negatif gitu ya, di dalam proses hubungan sosial kayak gitu. Nah, setelah kita mengetahui dampak positif dan dampak negatif dari hubungan sosial, hubungan sosial ini bisa kita kerucutkan dengan proses yang penting bagi manusia gitu ya. Dengan melalui hubungan sosial, manusia kita, terutama kita ya, dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita dengan individu lainnya, dapat bersosialisasi seperti itu. Nah, dalam menjalin hubungan sosial, kita perlu juga memperhatikan syarat dan dampak dari hubungan sosial yang kita bangun sendiri gitu. Jangan sampai kita berhubungan atau bersosialisasi dengan orang tapi kita melupakan dampak dan efeknya ini bagi diri kita terutama ya. Nah, terciptanya hubungan sosial yang positif akan membawa dampak positif juga nih, sehingga mampu mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis nih. Dan itu pun juga sebaliknya, kalau misalkan kita menciptakan hubungan sosial yang negatif, maka akan membawa kesemerawutan di dalam kehidupan kita gitu. Tidak adanya sebuah keharmonisan di dalam kehidupan bermasyarakat. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.